tentang zakat dan manfaatnya bagi kehidupan. Baik, Silakan. jadi kalau kita menggali hikmah gitu ya, serta kisah-kisah inspiratif dari sirah-sirah Nabi seputar zakat itu banyak sekali gitu ya. Itu diantaranya adalah ketika Nabi bersabda kepada para sahabat, dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah gitu. Ini kan jawaban Nabi terhadap keluhan para sahabat yang mereka pernah mengalami sakit, yang sudah ikhtiar dengan pengobatan-pengobatan manusiawi gitu ya. Mungkin kalau kita hari ini mungkin ke dokter, berobat ya, mungkin apakah itu cara-cara modern atau tradisional gitu ya. Nah, saya juga mendapati itu banyak ya dalam keseharian dengan saya. zakat, berobat dengan zakat. Iya, jadi berobat dengan zakat, berobat dengan sedekah gitu. Ya. Iya. Itu banyak yang mengeluhkan misalnya punya sakit yang sudah menahun gitu ya. Bahkan ada cerita juga pasangan yang sudah lama belum Allah berikan keturunan gitu ya. Maka saya sampaikan bahwa di masa Nabi juga ada peristiwa itu gitu ya. Ketika ada sahabat yang mengeluhkan rasa sakit atau penyakit yang dia derita, itu Nabi perintah mereka untuk berzakat. Ya, karena zakat itu memang ternyata salah satu bentuk treatment gitu ya terhadap penyakit yang kita alami. Ya, bisa kita katakan sebagai penyembuhan tip robbani gitu ya. Ada tip nabawi, ada tip robbani gitu. Karena kan zakat itu Allah yang mewajibkan gitu kan. Dan pasti ada kebaikan gitu Pasti ada kebaikan di dalam itu dalam ibadah zakat yang kita lakukan gitu. Dan itu sudah terjadi sejak periode Rasul, periode sahabat, bahkan banyak berulang ya kisah-kisah inspiratif seputar keajaiban sedekah, keajaiban zakat, keajaiban kita berinfak kepada orang lain gitu. Jadi ini yang tentu kita perlu sampaikan kepada masyarakat gitu ya, tentang kebaikan zakat gitu ya, tidak semata-mata untuk aspek material, tapi juga aspek spiritual gitu ya, aspek peribadatan. Tapi tentu untuk berzakat kita tidak harus menunggu sakit dulu ya. Ya sakit dulu gitu ya, enggak gitu ya.